Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nur Alisa Kirati Soleha dengan NIM G412418853 dari golongan 4D, jurusan Kesehatan, Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang penyakit konjungtivitis untuk memenuhi tugas mata kuliah KKPMT yang diampu oleh Bapak Doni Setiawan. Selamat menonton! Nah, langsung saja masuk ke materinya. Apa sih konjungtivitis itu? Konjungtivitis adalah peradangan pada konjungtiva, yaitu selaput tipis yang melapisi bagian dalam kelopak mata dan permukaan bola mata. Kondisi ini sering disebut dengan mata merah atau pink eye. Konjungtivitis sendiri dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu infeksi dan non-infeksi. Penyebab infeksi yang paling sering adalah virus, disusul bakteri, sedangkan jamur dan parasit jarang ditemukan. Sementara itu, penyebab non-infeksi umumnya berupa alergi, iritasi seperti penggunaan lensa kontak, serta kondisi tertentu yang berkaitan dengan gangguan sistem imun. Kemudian ada gejala umum dari penyakit konjungtivitis. Yang pertama ada mata merah, kemudian rasa gatal atau perih, mata berair, sensasi benda asing pada mata, kemudian yang kelima ada kelopak mata bengkak. Nah, masuk ke jenis konjungtivitis. Dapat dilihat pada PowerPoint di sini terdapat 4 gambar mata. Yang pertama itu gambar mata normal atau normal eye. Nah, mata yang sehat ini memiliki sklera atau bagian putih mata itu tampak putih dengan hanya sedikit pembuluh darah yang terlihat. Terdapat lapisan air mata yang cukup tanpa adanya cairan berlebih atau kotoran. Kemudian yang kedua, di sini terlihat konjungtivitis bakteri atau bacterial conjunctivitis ditandai dengan mata merah dan adanya cairan kental berwarna kuning atau hijau. Nah, kelopak mata pada bakteri konjungtivitis ini sering terasa lengket, terutama saat bangun tidur. Nah, infeksi ini dapat menyerang satu atau kedua mata dan mudah menular melalui kontak langsung. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga ada viral conjunctivitis atau conjunctivitis virus. Nah, jenis ini sering disebut sebagai mata merah. Gejalanya meliputi mata merah, gatal, dan berair. Dapat terjadi pada satu atau kedua mata dan sangat mudah menular. Kemudian yang keempat di sini ada conjunctivitis alergi atau allergic conjunctivitis, memiliki tampilan yang mirip dengan konjungtivitis virus, namun biasanya disertai dengan gejala alergi seperti hidung tersumbat, bersin, pembengkakan kelopak mata, dan sensitif terhadap cahaya. Biasanya menyerang kedua mata dan tidak menular. Nah, masuk kepada patofisiologi konjungtivitis. Konjungtivitis ini terjadi akibat adanya proses peradangan pada konjungtiva yang dapat dipicu oleh infeksi seperti virus dan bakteri, maupun oleh reaksi alergi terhadap zat tertentu. Ketika konjungtiva terpapar oleh mikroorganisme atau alergen, sistem pertahanan tubuh kita akan memberikan respon. Nah, respon ini tuh berupa pelepasan berbagai zat kimia yang disebut mediator inflamasi atau salah satunya itu histamin. Nah, histamin dan zat inflamasi lainnya akan menyebabkan pembuluh darah konjungtiva ini melebar, sehingga aliran darah meningkat dan mata tampak merah. Selain itu, pembuluh darah juga menjadi lebih mudah bocor, sehingga cairan keluar ke jaringan sekitar dan menyebabkan pembengkakan pada kelopak mata atau konjungtiva. Nah, di sisi lain, sebagai bentuk perlindungan, tubuh juga meningkatkan produksi air mata dan sekret untuk membantu membersihkan zat penyebab iritasi atau infeksi. Hal inilah yang menyebabkan mata menjadi berair atau mengeluarkan kotoran. Pada infeksi bakteri, sekret yang dihasilkan cenderung lebih kental, sedangkan pada infeksi virus atau alergi biasanya lebih encer. Nah,
Dengan demikian ya, seluruh seluruh gejala seperti mata merah, bengkak, rasa gatal, atau perih pada mata dan berair merupakan hasil dari respon alami tubuh terhadap rangsangan yang menyebabkan peradangan pada konjungtiva. Kemudian di sini ada faktor risiko. Nah, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan seseorang ini terkena konjungtivitis. Nah, tadi ada konjungtivitis yang dapat menular ya. Nah, di sini tuh jika kita melakukan kontak langsung kepada seseorang yang terkena konjungtivitis, bisa saja kita tertular konjungtivitis itu. Kemudian yang kedua ada kebersihan tangan yang kurang baik. Nah, ketika kita tidak mencuci tangan dengan benar atau tangan kita kotor dan kita menyentuh bagian wajah atau mata, tidak terhindari juga kita bisa saja terkena penyakit konjungtivitis ini. Nah, kemudian ada penggunaan lensa kontak yang tidak higienis juga dapat memicu terkenanya penyakit konjungtivitis. Yang terakhir ada riwayat alergi seperti debu, serbuk sari, dan lain-lainnya juga dapat menjadi faktor risiko seseorang dapat terkena penyakit konjungtivitis ini. Nah, beberapa pencegahan yang dapat dilakukan agar kita tidak terkena penyakit konjungtivitis ini ada 5. Yang pertama, cuci tangan secara rutin. Yang kedua, tidak berbagi barang pribadi seperti handuk. Kemudian yang ketiga, jaga kebersihan lensa kontak. Yang keempat, hindari menggosok mata. Yang kelima, gunakan tisu atau handuk bersih. Nah, ketika kita sudah terkena konjungtivitis, kita dapat melakukan pengobatan. Nah, pengobatan konjungtivitis ini dibedakan tergantung penyebabnya. Pada konjungtivitis virus, biasanya tidak memerlukan obat khusus dan cukup dengan perawatan sederhana seperti kompres dingin dan air mata buatan. Pada konjungtivitis bakteri, digunakan antibiotik dalam bentuk tetes atau salep mata untuk membunuh bakteri. Sedangkan pada konjungtivitis alergi, diberikan antihistamin untuk mengurangi gejala seperti rasa gatal, serta penting untuk menghindari faktor pemicu alergi. Nah, itu sedikit informasi tentang penyakit konjungtivitis. Nah, dapat kita simpulkan juga ya bahwa penting sekali kita untuk menjaga kebersihan tangan, handuk juga, dan hindari menggosok-gosok mata agar mata itu tidak terkena bakteri dan tidak terkena konjungtivitis, tidak berwarna merah seperti itu. Nah, terima kasih sudah memberikan perhatian kalian pada video ini dan terima kasih sudah mendengarkan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.